Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi video kita kali ini adalah menjawab pertanyaan teman-teman tentang bagaimana Islam di tanah Papua. Kalaulah kemudian selama ini kesan kita bahwa tanah Papua itu adalah salah satu daerah misi sending di sana. Tetapi sesungguhnya kalau kita perhatikan ya dalam tesisnya Tony Wanggai, bahkan justru Islam itu lebih awal datangnya ke tanah Papua berbanding agama lain. Dan dalam disertasi Tony Wanggai sendiri kemudian dikemukakan bahwa ketika misi Kristen itu akan datang pertama kali ke Pulau Mansinam di Manokwari, itu kemudian dengan restu Sultan Tidore atau Sultan Ternate. Ya, itu kemudian menjadikan bahwa salah satu daerah dengan kerukunan umat beragama atau toleransi di Indonesia ini adalah kita bisa sebut di Papua itu sendiri. Mungkin karena di awal tadi penyebaran Kristen yang dimulai di Mansinam oleh Otto dan Geisler itu karena mendapatkan restu dan persetujuan dari Sultan. Yang kedua adalah perjumpaan-perjumpaan ya orang di Papua, terutama daerah-daerah pesisir, ini banyak melakukan perjumpaan dengan para pedagang-pedagang yang datang dari Ternate, Tidore, Makassar sendiri, termasuk bahkan salah satu teori Islamisasi di Papua bahwa pedagang-pedagang itu justru juga dari Aceh. Ya, ini menunjukkan bahwa banyak perjumpaan-perjumpaan orang-orang di Papua yang memungkinkan terjadinya penyebaran Islam. Ataukah saya boleh menyebutnya bahwa Islam terutama di Papua Barat ini ada garis maya di antara daerah Megah atau kemudian daerah Tambrau di situ, ya, di mana kemudian memisahkan dua wilayah antara selatan Papua Barat dengan utara Papua Barat. Daerah selatan karena ini adalah jalur perdagangan, Fak-Fak, Kaimana, Sorong, ya, Teminabuan, Raja Ampat, itu kemudian daerah perniagaan, maka kemudian didominasi oleh penduduk yang beragama Islam. Sementara kemudian daerah tadi Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, ya, Puncak Arfak dan sebagainya, itu karena diwadahi dari Pulau Mansinam, maka kemudian Islam di sana tidak berkembang, di samping karena bukan kota-kota atau bukan daerah-daerah pelabuhan, tetapi itu merupakan wilayah-wilayah pegunungan dan memang dimulai tadi adanya misi Kristen di Pulau Mansinam tadi. Dengan demikian saya menyebutnya garis maya antara selatan dan utara. Tetapi sesungguhnya Islam di tanah Papua berkembang sampai ke pelosok, termasuk Wamena sendiri. Ya, di Wamena dengan prakarsa banyak orang, diantaranya YAPIS, Yayasan Pendidikan Islam di tanah Papua, itu kemudian berdiri lembaga-lembaga pendidikan Islam, lalu kemudian bahkan pesantren di Walesi yang khusus mendidik anak-anak Papua di situ. Dan di Walesi sendiri menjadi tanda bahwa Islam tidak hanya diterima oleh para tadi orang-orang di daerah pelabuhan yang disebarkan juga oleh para pedagang, tetapi kemudian Islam sampai diterima di daerah pelosok, di pegunungan di Puncak Jaya, di Jayawijaya, termasuk di daerah Wamena. Lalu kemudian di antara
orang-orang atau di antara etnis-etnis atau komunitas, atau kita bahkan menyebutnya paguyuban, di Papua sendiri dengan mudah ditemukan seperti orang Bugis, orang Makassar, Minang, ya, lalu kemudian Buton, ya, jikalau kita melihat bagaimana Ambon, ya, kita sebutnya dengan Bugis, Buton, Makassar. Sementara di tanah Papua ditambah lagi satu, Bugis, Buton, Makassar, dan Minang. Ya, namun bukan berarti bahwa kita mengecilkan peran-peran komunitas maupun paguyuban-paguyuban yang lain, karena seperti di daerah Papua Barat sendiri, di kota Sorong, ada komunitas lembur kuring, ya, masyarakat dari etnis atau suku Sunda yang kemudian mendirikan lembaga-lembaga pendidikan di sana. Tentu dalam rangka memenuhi kebutuhan internal, termasuk adanya perkembangan Islam di tanah Papua karena adanya pedagang-pedagang tadi. Para pedagang dimulai dengan menjadi pedagang di pasar, ya, saya menyebutnya pasar. Lalu kemudian setelah beraktivitas di pasar, seiring dengan mulai anak-anak mereka, para pedagang pasar ini besar, maka kemudian mereka tentu pada kesempatan berikutnya madrasah. Tetapi sebelum itu adalah para pedagang tadi memerlukan masjid, ya, sebagai sarana beribadah. Maka kemudian pada fase selanjutnya pasar, kemudian masjid. Dan ketika anak-anak para pedagang ini mulai tumbuh dan masuk ke usia-usia sekolah, maka didirikanlah madrasah. Maka polanya menjadi pasar, masjid, dan madrasah. Maka kemudian perkembangan pendidikan Islam, termasuk tentu bahagian dari Islam di situ terlihat. Yang kedua adalah saya mengamati pada persoalan masjid. Masjid-masjid yang dibangun di berbagai wilayah atau di berbagai kawasan penduduk Muslim itu kemudian dipengaruhi oleh etnisitas para pengurus masjid. Sebagai contoh, kalau itu daerah transmigran, di daerah-daerah SP, satuan pemukiman, maka kemudian masjidnya seperti masjid yang menggunakan pola atau kemudian pakem masjid-masjid di Jawa. Salah satunya adalah antara tempat wudhu dengan tempat sholat, ruang utama, itu biasanya dibatasi dengan ada air yang mengalir itu. Ya, sementara kalau dibangun oleh para penduduk atau pengurus masjid yang berasal dari orang-orang Bugis atau orang Makassar, Buton, itu kemudian tidak ditemukan air yang mengantarai tempat wudhu dengan tempat sholat tadi. Sementara Islam juga di tanah Papua mendapatkan warna atau corak tadi karena wilayahnya yang sangat dekat dengan Ternate dan Tidore, maka kemudian ada tipikal kesamaan dari sana. Termasuk adalah saya mengamati di satu masa mimbar-mimbar yang berada, mimbar-mimbar masjid yang berada di kota Sorong itu kemudian itu seragam, ya, terutama adalah mimbarnya naik dari depan. Ya, kenapa naik dari depan? Karena ini dijelaskan oleh para pengurus masjid sebagai ittiba kepada Rasulullah, karena mimbar Rasulullah itu naik dari depan, bukan dari samping atau bukan dari belakang. Termasuk ada satu masjid di Kaimana itu kemudian lebih kepada tradisi pada saat khutbah Jumat itu menggunakan bahasa Arab, bahkan masih membaca naskah yang berbahasa Arab. Ini dengan dasar bahwa mereka mau ittiba kepada Rasulullah, bahwa khutbah itu menggunakan sepenuhnya bahasa Arab. Saudara-saudari sekalian, itulah kira-kira potret ataupun gambaran sekilas mengenai Islam di tanah Papua. Demikian sesi video kita kali ini. Ya, terima kasih sudah menyaksikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.